Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara muslimin, Bapak, Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah bi'idznillah rahmatillah Allah perkenankan kita untuk bisa bermuwajahah di majelis ilmu yang dibacakan Allah wa qala Rasul, firman-Nya Allah dan sabdanya Rasul, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mau melonggarkan langkah kakinya, keluar dari rumahnya, hadir di majelis ilmu yang dibacakan firman Allah dan sabdanya Rasul, maka Allah Ta'ala akan melonggarkan langkahnya menuju ke syurganya Allah Ta'ala. Amin. Begitu juga yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillaha bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dia Allah kehendaki untuk banyak mendapatkan kebaikan, maka dia orang itu akan difahamkan kepada perkara agama. Maka fa insyaallah duduknya kita di sini kita niatkan dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memahami perkara agama. Ini pertanda Allah Ta'ala akan banyak memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita rampungkan serentetan ibadah di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan ampunan atas diri kita tatkala kita telah melakukan dengan baik ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man shoma Ramadanan, dalam hadis yang lain, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa atau dia mulai di bulan Ramadan dengan landasan iman kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dan mengharap-harapkan pahala dari Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka praktis ayuhan nas dengan menjalani serangkaian ibadah di bulan Ramadan, seharusnya kita keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Cirinya Allah akan mudahkan kita untuk menjalani kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Ta'ala yang lainnya. Tetapi kalau keadaannya diri kita bukan untuk nunjuk-nunjuk orang lain, untuk nunjuk diri kita sendiri, kok begitu sudah selesai bulan Ramadan, bar posone yo bubar salate. Enten mboten? Bar posone bubar ngajine. Bar posone yo ucul jilbabe. Enten Bu wonten niku, Bu. Artinya jangan-jangan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala.
Maka ini menjadi autokritik untuk diri kita masing-masing. Hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala senantiasa menguatkan, menetapkan hati kita ini di dalam agamanya Allah Ta'ala. Senantiasa untuk kita disimpankan, dipalingkan, menjalani ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dibaca, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ila ta'atik. Sampun apal dari Bapak Ibu? Ibu sampun apa? Dereng. Bapak? Dereng. Sarang-sarang ke? Ya muqallibal qulub, monggo. Tsabbit qulubana ala dinik wa ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Bismillah malik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ila ta'atik. Gak sarang-sarang. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ila ta'atik. Hendaklah kita hafalkan ya Bapak Ibu, dan kita baca setiap kita selepas sholat ya. Jangan lupa baca ini, karena ada orang yang pagi hatinya iman, sorenya sudah ingkar. Ada yang sorenya iman, paginya sudah ingkar. Nah, hati kita minta kepada Allah Ta'ala senantiasa kita ditetapkan untuk menjalani dinullah al-Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitu kita masuk Syawal, Idul Fitri, saya potong sedikit. Idul Fitri itu yang pas maknanya adalah hari kembali untuk makan. Idul Fitri sering dipasang tuh di spanduk-spanduk. Napa nih kok? Hari kembali suci. Ya, Fitri di sini yang paling pas adalah hari kembali makan. Karena sudah sebulan di siang hari kita tidak makan, tidak minum, menjalani ketaatan kepada Allah, maka masuk Idul Fitri maknanya adalah hari bolehnya kembali untuk makan. Maka di tanggal 1 Syawal haram hukumnya untuk puasa. Gitu ya. Nah, amalan ucapan pertama yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan yang dibenarkan oleh baginda Nabi, para sahabat kalau ketemu di hari Idul Fitri mereka saling mendoakan. Ucapan pertama yang diucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam riwayat yang lain yang menambahkan syiyamana wa syiyamakum. Nih, hendaklah kita begitu. Kita kala ketemu kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Maka saya pribadi mewakili daripada asatidz dai dari Solo mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan dari kami dan dari Anda semuanya, puasa kami dan puasa Anda semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, itu yang diucapkan pertama. Bukan
kosong-kosong. Ada. Gondol. Kosong-kosong. Enggak makna, ya. Itu ucapannya doa. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Sampun sakit Bapak Ibu? Sampun ya? Baik, ini yang diucapkan. Nah, adapun halal bihalal, pasang apa Mas? Halal bihalal ini. Ada kegiatan halal bihalal ya. Nah, halal bihalal saling memberi maaf dan memaafkan itu baik, itu kultur, itu budaya. Yang saya tahu ada cuma di Indonesia. Ya, halal bihalal. Baik iya. Tetapi yang perlu kita paham, pemberian maaf dari saudara kita atas salah kita itu hanya membebaskan diri kita dari tuntutan hukum. Saya ulang, pemberian maaf dari saudara kita kepada dosa salah kita itu hanya membebaskan diri kita dari tuntutan hukum. Seharusnya kesalahan kita ini bisa dipidanakan, kita dituntut secara hukum. Karena saudara kita sudah memaafkan, maka kita tidak jadi dituntut. Kita terbebas dari tuntutan hukum. Adapun dosanya, dia melanggar aturan Allah, itu tetap dosa. Sehingga kalau orang tidak pernah minta ampun kepada Allah, dia tidak pernah menyadari dosa yang telah dia lakukan, dosanya dia kepada Allah, tidak pernah bertobat kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan ampuni? Tidak. Ini contoh. Ada orang bedok pitik ngene tanggane. Enten niku Pak, RT Platon. Bedok pitik ngene tanggane. Dosa mboten? Dosa. Yang dia langgar aturan Allah. Seharusnya harta saudara kita ini terjaga, tidak boleh dirampas. Harga dirinya terjaga, tidak boleh dijatuhkan. Darahnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Sehingga kalau ada orang bedok pitik gini tangganya, dia merampas harta saudaranya, dia melanggar aturan Allah. Dia dosa kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia datang minta maaf dan dia beri maaf. Dia jalur ngapore setahun pisan. Pas halal bihalal gitu ya. Ini. Nah, ini hanya membebaskan dia dari tuntutan hukum. Adapun dosa merampas harta saudaranya tetap dosa mboten? Tetap dosa. Kalau dia tidak pernah tobat kepada Allah, dosanya tetap melekat pada dirinya. Contoh lagi, contoh. Ada orang bedok babon rondo di tanggane. Enten iki lho. Ana sing biasanya ngrondani rondo. Lapor Pak RT nih lho. Nih, dia melanggar aturan Allah, haram, selingkuh, zina, haram, sepakat betul. Ya, catat Pak RT ya. Tidak boleh haram. Adapun kalau keluarganya kemudian memberi maaf kepada dia hanya terbebas dari tuntutan hukum, tidak dipidanakan. Adapun dosanya tetap dosa karena dia kalau tidak pernah minta ampun kepada Allah Ta'ala, dosanya tetap melekat pada dirinya. Betul ya? Contoh lagi, ada yang rayo bondo warisan. Pembagian warisannya tidak adil sesuai syariat, ya. Kemudian dia datang setahun pisan minta maaf, ya. Kemudian diberi maaf oleh saudaranya. Dia hanya terbebas dari tuntutan hukum. Adapun dia melanggar syariat, pembagian warisan tidak adil sesuai syariat, maka dia tetap berdosa kepada Allah Ta'ala. Sehingga praktis kalau orang hanya sibuk untuk urusan dunia saja, muamalah antar sesama, tidak pernah memperbaiki hubungan dia dengan Allah Ta'ala,
maka saya khawatir dosanya tetap melekat pada dirinya. Maka praktis kita dapati setelah halal bihalal, habis itu yo podo mawon. Sami mawon tidak ada perubahan atas ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Nih begitu yang kita dapati. Maka ini menjadi autokritik, koreksi untuk diri kita masing-masing. Hendaklah juga kita yuk perbaiki hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun, tetapi Allah memberikan ampun bagi orang yang minta ampun. Allah Ghafur yaghfir liman taba. Dia Allah Ta'ala akan memberikan ampun kepada orang yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, yang meminta ampun kepada Allah. Maka banyak-banyak kita menyadari akan dosa kita, kemudian kita banyak minta ampun kepada Allah, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar. Ya, Nabi tidak kurang dari dalam riwayat 70 atau 100 kali dalam sehari semalam. Bapak Ibu berapa kali? Kalau cuma 3 kali habis sholat, 3 kali 5 15. Oke. Nabi maksum terjaga dari dosa tidak kurang dari 70, kadang-kadang 100 kali. Kira-kira kurang banget betul. Masya Allah ya. Nih maka banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Oke, ini. Nah, adapun ajaran Islam, kalau kita punya dosa, punya salah kepada orang lain, segera minta maaf dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Tidak usah menunggu setahun sekali. Sepakat betul? Kalau Anda punya dosa di bulan Muharram, segera-segera datang minta maaf, adab dipenuhi, yang Anda rampas dikembalikan hartanya itu, kehormatan yang dijatuhkan dikembalikan, ya. Kemudian minta ampun kepada Allah. Tidak usah nunggu halal bihalal. Ngerti ya? Maka segera kalau punya salah, punya dosa, langsung minta maaf dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Oke? Ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang selanjutnya, kalau kemarin kita masuk di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Ta'ala, dan para syaitan dikerangkeng oleh Allah Ta'ala hingga tidak bisa menggoda manusia. Di dalam beberapa tafsir, yang dikerangkeng itu adalah para jenderalnya. Untuk yang kelas bawah, para jin yang prajuritnya, ini tidak dikerangkeng oleh Allah Ta'ala, ya. Karena begitu bulan-bulan kemarin, hari ini juga rupiah pasien, ya ternyata testimoni dari mereka, kita tanya, kamu dikerangkeng? Iya. Kalau prajuritmu enggak dikerangkeng, gitu ya. Yang dikerangkeng adalah para jenderalnya, ya. Nah, tetapi kalau jenderal dikerangkeng, prajuritnya juga melemah. Itu yang terjadi. Pemahamannya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau sebulan para syaitan ini dikerangkeng oleh Allah Ta'ala, tidak bisa menggoda manusia, selepas bulan Ramadan masuk tanggal 1 Syawal, setan lepas tidak dari kerangkengan. Lepas betul, ucul saking kerangkengan. Sebulan tidak bisa menggoda manusia, maka 1 Syawal getem-getem itu balas dendam untuk goda manusia, betul tidak? Maka Anda dapati ada orang-orang, tidak ujuk-ujuk orang lain ya, itu kalau di bulan Ramadan aktif, dia mulainya aktif di masjidnya, aktif tadarusnya. Begitu malam 1 Syawal wis ra ketok ning masjid, dia mulainya lepas, betul enggak? Jamaahnya sudah tidak kelihatan, apalagi sudah sibuk itu keliling. Duhur sudah mulai sepi. Mereka sepi nopo rame pasang. Alhamdulillah. Asyar sepi gitu. Subuh apa lagi? Masya Allah. Ini baru masuk 1 Syawal, baru sehari lepas dari bulan Ramadan.
Ya sudah banyak yang tergelincirkan oleh syaitan. Nah, maka hendaklah kita waspada daripada talbis dari syaitan. Baik, kita merujuk pada surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Allah Ta'ala berkalam dalam cerita pada surah Al-A'raf ini, tatkala para malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujudnya adalah sujud penghormatan, bukan sujud pengabdian. Tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Nalikane Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Sujudnya adalah sujud penghormatan, bukan sujud pengabdian, bukan sujud penghambaan. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Kenapa engkau menahan dirimu tidak mau sujud? Apa yang tatkala aku perintahkan kepadamu, wahai iblis? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ini persepsinya iblis. Sehingga kalau ada orang merasa lebih baik daripada yang lainnya, dia mewarisi sifat iblis. Adigung sapa ingsun sapa sira. Ini sifat-sifat iblis, ya. Kita bersihkan jantung kita, hati kita untuk dari sifat buruk dari iblis. Ya, kita jangan sampai merasa lebih baik daripada yang lainnya, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Karena iblis tidak mau sujud, dianggap takabur, dia sombong karena menentang perintah dari Allah Ta'ala, maka kemudian dia diusir oleh Allah Ta'ala. Fakhruj, maka keluarlah engkau wahai iblis, ya. Ini, maka jangan sampai kita mewarisi sifat iblis. Kemudian iblis naik banding kepada Allah Ta'ala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsuna. Kalau begitu ya Allah, tangguhkan untukku sampai kepada hari dibangkitkannya, ditegakkannya hari kiamat. Ini permintaan iblis. Kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, qala innaka minal mundarina. Ya, engkau akan diberi tangguh. Dari ayat ini, iblis itu golongan dari jin. Iblis ini sampai sekarang yang berhasil menggelincirkan Nabi Adam masih hidup. Matinya nanti kalau sudah tegak hari kiamat. Sementara kalau jin yang lainnya itu bisa mati. Syaitan dari kalangan jin itu bisa mati. Yang umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat cuma satu saja, yakni iblis. Kita biasa meruqyah pasien jinnya bangkang, kemudian kita atau kita bakar dengan ayat Allah Ta'ala, bismillah, jinnya kebakar kemudian mati. Dan itu sering sekali, gitu ya. Jin-jin yang bangkang kadang harus dikasih pelajaran begitu. Ini ngaku tadi setan-setan udah berkali kali kulon ya.
Ada yang di sini kemudian bibirnya gebrebek, ada yang panas bokongnya, itu betul. Kupingnya bengong-benging. Kalau ada butuh dipretel gitu ya. Ini Masya Allah ya. Ini iblis yang ditangguhkan umurnya, ya, yang ditangguh. Sementara syaitan, jin yang lain bisa mati dia. Jika jangan salah persepsi, ya, karena banyak orang mengatakan syaitan, jin tidak bisa mati. Sudah begitu, ya? Tidak ada yang ditangguhkan umur cuma satu, yakni iblis, ya, iblis. Iblis itu dari kalangan bangsa jin, dedengkotnya syaitan, ya, yaitu iblis. Nah, kemudian ayuhan nas, karena iblis sudah dikeluarkan dari surga dan dilaknat macam begitu, kemudian iblis bilang kepada Allah Ta'ala, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum shiratal mustaqimah. Fabima, maka dengan apa yang aghwaytani, engkau telah menyesatkan aku, wahai Allah Ta'ala. Ini sumpah kosamnya iblis, demi kesesatan yang telah engkau berikan kepadaku. Macam begitu. Maka ada orang-orang yang dia ini di jalur hitam, itu dia berani bersumpah demi iblis, demi dunia hitam kita, ada begitu, demi kesyirikan yang kita jalani, demi dewa kita, itu macam-macam begitu. Mereka berani bersumpah, berkosam kepada nisbat iblis, itu macam begitu, ya, karena mewarisi dari sifat iblis. Nah, kemudian iblis la'aqudanna lahum syiratakal mustaqim, sungguh benar-benar aku akan gelincirkan mereka, anak turunnya Adam, dari jalan yang lurus, dari dinullah al-Islam. Ini sumpahnya iblis. Artinya ayuhan nas, iblis yang selevel, sekaliber, ini bisa menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam makan yang konon sebutannya buah khuldi, sampai sekarang masih hidup dan punya sumpah abadi untuk menggelincirkan anak turunnya Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira untuk gelincirkan kita butuh iblis yang sekali beritu enggak? Atau cukup lulusan SD? Masya Allah, lepas rasa digoda wis ngelincir dewe kok. Sering kita dapati begitu, ya. Rasa susah ya dijar, ya. Mereka sudah kesimpangan. Lalu pun agar pun nyekel setan gepeng itu nih, ya. Rasa digoda ngelincir, ya. Masya Allah. Ya, ini kosam sumpahnya iblis laknatullahu alaihi, ya. Nah, kemudian yang perlu kita cermati pada ayat ini ayuhan nas, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan sungguh datangi kepada mereka anak turunnya Adam dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dan dari arah kirinya. 4 penjuru kita dikepung sama syaitan untuk digelincirkan kita, yang tidak bisa dari arah atas karena turunnya rahmat Allah kepada seorang hamba. Ya, dan dari arah bawah ada yang mengatakan itu tempat sujudnya hamba mengabdi menyembah kepada Allah Ta'ala. Ulama tafsir memahamkan dari depan syaitan itu menggelincirkan kita untuk dibikin tidak yakin kepada adanya hari akhirat, tidak yakin adanya neraka, tidak yakin adanya surga. Yang hadir di sini yakin tidak ada neraka, ada surga? Ibu yakin betul? Yakin, ya, ada neraka, ada surga. Sebagian besar manusia, tidak kurang dari 7 miliar yang sehidup dengan kita sekarang, sebagian dari mereka tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya surga, sehingga praktis mereka tidak menjadi golongan orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah
Kita diperkenankan oleh Allah mendapatkan hidayah taufik hingga kita diberi iman Islam, ya. Ini nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, maka kita jaga. Jangan sampai luntur, mundur, mau kabur dari diri kita, ya. Cuma gara-gara harta yang tidak seberapa. Ini dijaga. Kita percaya adanya neraka, percaya adanya surga. Ya, cirinya kita masih mau ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah Ta'ala, ngaji, pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini ciri karena kita iman kepada hari akhirat. Nah, ada orang di kalangan kita yang tidak bisa digoda dari arah depan. Iblis tidak kurang akal, digoda dari arah belakang. Dibikin berat untuk urusan dunia, sibuk untuk urusan dunianya hingga lupa untuk urusan akhiratnya. Kalau ditanya percaya neraka surga, nggih percaya. Jenengan dipitados, Mbah, yo pitados neraka surga. Ning salat, Mbah, murah. Jenengan Islam, Mbah, Islam nek KTP ngene. Poso, Mbah, murah. Nih ada yang dibikin berat untuk urusan dunianya, tidak mau untuk ngurusi urusan akhiratnya. Banyak saudara-saudara kita yang masih digdoyo, ya, yang masih perwiro, gagah, tetapi untuk hadir sholat di masjid berat, betul tidak? Tapi kalau untuk urusan yang lainnya semerintil. Masya Allah, gitu ya. Untuk antri, antri bantuan itu ya. Saat durungnya subuh dilakoni, betul Pak RT? Masya Allah, untuk hadir sholat jamaah di subuh masjid, Masya Allah berat, ya. Dibikin berat, ya, dibikin bot-botan untuk urusan dunianya. Nih ada orang yang digoda di arah belakang tidak kengguh. Panggilan Allah Ta'ala, Allah Akbar tetap diindahkan, ya, tetap untuk tertib jamaahnya, untuk tertib ngajinya, tertib tadarusnya dan sebagainya. Tidak kayak untuk urusan dunianya. Ada satu slogan, paling pentingnya urusan dunia pekerjanya adalah ya sholat, ya. Sementara pekerja yang lainnya hanya untuk menunggu hadirnya waktu sholat, ya. Karena begitulah nanti di akhirat pertama yang ditanya oleh Allah Ta'ala tatkala kita di persidangan Allah adalah bab sholat, ya. Maka perbaiki sholat kita kepada Allah Ta'ala. Nih, tidak digoda dari belakang, digoda dari arah kanan. Dari arah kanan syaitan menggoda. Ada orang yang dibikin dengan kebaikan-kebaikannya, amal ibadahnya, merasa paling benar, yang lainnya salah. Yang kedua, dibikin amal ibadahnya benar padahal salah. Ada orang-orang yang menyangka amal ibadahnya itu paling benar, yang lainnya salah. Sehingga ada kelasnya kiai, kelasnya ustadz, daiyah, kiai mubalik, ustadz. Tetapi kalau di podium mereka berani menyesatkan orang lain. Enten boten? Mereka menyangka amal ibadahnya yang paling benar, yang lainnya sesat. Yang paling benar nih dari kami, yang lainnya ini sesat. Nih, ada orang yang macam begitu. Mereka sudah tergelincirkan oleh talbisnya syaitan. Ya. Yang kedua, ada orang yang melakukan amal ibadah diyakini benar padahal salah. Benar padahal salah. Karena apa? Apa yang dia lakukan ternyata tidak ada dalil dari Al-Quran dan tidak ada contoh tuntunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun itu kelihatan baik, mereka yakini benar, tetapi kalau tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak dicontohkan sama Nabi,
maka itu salah, tertolak. Dalilnya yang pertama, man amila amalan falaisa bihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan saja yang tidak ada perkara dari kami, tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, maka amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau amal itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka nanti Allah akan gandengkan dia dengan syaitan. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling menyimpang dari peringatan Ar-Rahman, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kami gandengkan dia dengan syaitan, dan bagi dirinya syaitan jadi qarin, teman dekat, melekat ke tubuh, juga sudah masuk ke tubuhnya lewat peredaran darah. Contoh, ada amalan wirid yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, bertahun-tahun dia jalani, padahal itu salah. Ada yang mengamalkan, Anda baca sholawat ini dan itu 1000 kali, nanti Anda akan mendapati ini dan itu. Ada enggak? Sering ya, kalau hanya ngajinya lewat TikTok, nopo lewat YouTube gitu ya, sering dapat itu. Dan ada yang mempraktekannya. Ternyata itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya. Dan itu nanti dia akan digandengkan oleh syaitan dari bangsa jin dan masuk ke tubuhnya. Maka kalau amalan wirid hendaklah sesuai dengan sunnah Nabi. Lebih jelas lagi, bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Secara teks ini betul. Ya, kalau Anda baca secara mutlak maka bebas. Tidak ada ketentuan waktu, tidak ada ketentuan jumlah. Kapan saja boleh, ya. Jumlahnya bebas. Tetapi kalau muqayyad sudah diikat, butuh dalil. Waktunya kapan, jumlahnya berapa, harus ada dalil. Yang ada contoh bacaan sholawat. Kalau Anda baca waktu tasyahud, ya, waktu tahiyat, itu sholawat Ibrahimiyah yang dibaca. Jumlahnya berapa kali? 1 kali. Ada yang berani waktu duduk tasyahud baca sholawat nariyah? Ada yang berani? Tidak ada. Baca sholawat Ibrahimiyah waktu tasyahud 10 kali, ada yang berani? Tidak berani. Ini namanya dzikir muqayyad, terikat. Waktunya sudah ditentukan, jumlahnya sudah ada dalilnya. Gitu ya. Contoh lebih jelas lagi, sholawat Anda baca zikir pagi 10 kali, zikir petang 10 kali. Ini ada dalilnya, Nabi mencontohkannya. Tetapi kalau Anda mempraktekkan baca sholawat ataupun zikir yang lainnya, dibaca 1000 kali di tengah malam hari, menyendiri di pinggir kali sambil minum kopi. Nih, kalau Anda berani melakukannya, nuqayyid lahu syaitan, maka kami gandengkan dia dengan syaitan. Nih, hati-hati ya, hati-hati. Maka kalau sekiranya Bapak, Ibu dan Saudara yang dulu ataupun sekarang yang masih punya amalan atau wirid yang tidak sesuai sunnah, yang Anda sama sekali tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka saya sarankan tobat kepada Allah Ta'ala. Hentikan amal wirid yang tidak sesuai sunnah itu. Kemudian kalau syaitan sudah masuk ke tubuh Anda lepas saja. Ini karena sangat berbahaya untuk diri kita. Nih, banyak yang begitu. Maka orang merasa mengamalkan wirid dan sebagainya benar, padahal salah. Hati-hati. Yang terakhir, syaitan akan menggoda dari arah kiri, dibikin candu maksiat.
Orang akan dibikin kecanduan, merasa senang menjalani maksiat. Ada orang yang waktunya habis untuk mijiti setan gepeng. Ya, nih hati-hati, candu. Ada yang candu di dalam mirasnya, ada yang candu di dalam ngapunten selingkuhnya. Nih hati-hati ya. Itu kan selingan indah keluarga utuh. Allah, nih dibikin candu maksiat ya. Ibu-ibu ada yang candu ngerumpi, Bu. Nih ngerumpi tangganya itu candu. Masya Allah, hati-hati. Enggak otak cuma share di medsos ya sami mawon. Ya, hati-hati, candu untuk maksiat. Nah, ada orang begitu. Nih, maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. 4 penjuru kita dikepung oleh syaitan. Kabar dari Allah Ta'ala yang tidak bisa digelincirkan oleh syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlashina, kecuali hambamu ya Allah yang mereka itu tergolong orang-orang mukhlashina. Siapa dia? Yang memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala, murni di dalam niatan hanya mencari ridha Allah, dan murni di dalam tuntunan yang hanya ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ini yang tidak bisa digelincirkan oleh syaitan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semuanya tergolong orang-orang yang mukhlashina. Baik, sekarang ini yang saya sampaikan sudah menjengkel sewaktu isya ya. Kalau ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Betul ada? Ibu-ibu? Tidak, cukup ya. Baik, kita akhiri majelis ini, kita ambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan sakit pada badan kita atau keluarga kita ya. Untuk majelis ini kita fokus untuk doa-doa kesembuhan dan doa yang lainnya. Nanti tekniknya kalau nanti saya berdoa Allahumma shfi marbona wa min jami'il muslimin, saya ulang, Allahumma shfi marbona wa min jami'il muslimin, maka Anda boleh sebut nama diri Anda atau sanak dan yang baru sakit ya. Semoga Allah beri kesembuhan ya. Kemudian yang kedua tekniknya, nanti kalau saya berdoa wa'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir, Anda pegang dengan tangan kanan bagian tubuh Anda yang sakit, kalau tidak bisa dengan tangan kiri ya. Kemudian pegang dulu, nanti kalau saya perintahkan untuk diusap-usap ya. Insya Allah kalau Anda kusuk, yakin, fokus, konsentrasi dan tidak ada penghalang dari terkabulnya doa, maka insya Allah disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Okay? Ini dan kita doakan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nanti ya. Ada yang biasa sakit di kaki, Ibu, biasanya kram waktu tidur atau sering kebas atau kesemutan. Biasanya di dengkul ada, Bu, biasanya. Kalau dulu mak-mak, mbak-mbak sakitnya tuh di sini. Sekarang mbah-mbah turun di kaki ya. Kalau ada saya sarankan selonjor. Kalau ada ya. Ya, kalau ada keluhan di kaki selonjor ya. Setuju selonjor, Pak? Oke. Nanti diusap-usap ya, pegang dulu, kemudian nanti diusap-usap. Usapnya yang agak menekan ya. Ya, insya Allah dia di pembuluh darah ya. Minta sama Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala sembuhkan. Allah yang menyembuhkan, kita cuma ikhtiar saja. Kata ya. Baik, kita baca istighfar kepada Allah Ta'ala, tinggal semua dosanya. Ngapuntennya agak males sedikit ya. Bareng-bareng kita istighfar minta ampun kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, tolong hatinya dimuliakan, hatinya diloskan, diplongkan. Maafkan semua orang yang pernah zalim jenengan, yang pernah bikin sakit hati jenengan. Jangan simpan sakit hati, jangan simpan dendam, jangan simpan kecewa, mangkel, jengkel. Hatinya disucikan, dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ilaika rabbana nasku wa nasta'in. Nahnu du'afa wa antal qawiyyul matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Silahkan dipegang dengan tangan kanan yang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Silakan bisa-bisa. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayasfiyakum. 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 Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan
متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا رزقا واسعا نافعا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Akhiru da'wana wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.